kebutuhanku, tapi karena hatimu, ku percaya mujizatmu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlukan kekuatanmu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya kan indah pada waktunya. Ku mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku, bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu. Ku hampiri tahta-Mu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hati-Mu. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlukan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya kan indah ada waktunya. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlukan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya kan indah pada waktunya. Ku percaya mujizat-Mu nyata,
hati yang percaya bahwa segalanya kan indah, ada waktunya. Segalanya kan indah, ada waktunya. Ku percaya waktumu Tuhan yang terindah, yang terbaik bagiku. Ku percaya waktumu, Kau yang menopang, Kau yang menyediakan, Kau yang memberkati. Ku percaya janjimu Tuhan, ya dan amin. Ku percaya waktumu Tuhan selalu indah. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Shalom. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Yesaya 9 ayat 6 dan 7. Kalau saya boleh mengajukan sebuah pertanyaan kepada Bapak Ibu. Siapakah Tuhan Allah
bagi kita. Cobalah kita menjawabnya dengan jujur dari dalam pemikiran dan hati kita. Siapakah Allah buat kita? Ketika saya tidak menghiraukan perasaan hati istri saya juga merasakan tidak nyaman dengan keberadaan saya sebagai suaminya. Bersyukur istri saya ketika saya menyampaikan sikap dan perkataan atau tindakan saya apa yang sepertinya sekedar memanfaatkan dia, istri saya mengingatkan dan memberitahukan kepada saya. Tindakan apa yang salah yang membuat istri saya tidak nyaman dan tidak merasa aman dekat dengan saya. Sehingga akhirnya saya memahami apa yang perlu saya tinggalkan. Kesalahan yang saya buat, saya tahu betul apa yang saya lakukan kesalahan tersebut. Supaya hubungan kami akhirnya tetap dalam kondisi yang hangat dan sangat dekat. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Ketika dalam sikap dan tindakan kita kepada Tuhan, terkadang Tuhan mengajarkan dan menyadarkan kepada kita betapa terkadang saya hanya memanfaatkan Allah dalam hidup saya. Kita kadang-kadang berhubungan dengan Tuhan hanya sekedar tambal butuh, istilah bahasa Jawanya. Jika saya butuh pertolongan, baru saya datang kepada Tuhan. Jika saya mau melakukan pelayanan, baru saya minta berdoa dan meminta pengurapan dari Allah sendiri. Jika ada kesesakan yang menghimpit, barulah saya menjerit berseru kepada Tuhan. Ketika semua cara sudah mentok, saya mencoba untuk mengatasinya sendiri. Akhirnya tidak ada jalan keluar. Ada suatu paranoid yang besar, seakan-akan jangan-jangan Allah Bapa di surga tidak memberikan yang terbaik kepada diri saya. Dari mana datangnya depresi, kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran di dalam hidup kita? Bukankah itu semua muncul ketika kita berusaha menyelesaikan masalah hidup kita sendiri? Padahal Tuhan bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Dia mau memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan kita, tetapi kita berusaha untuk mengambil jalan kita sendiri. Betapa sebenarnya banyak sekali Tuhan berusaha menggenggam tangan kita dan meyakinkan kepada kita betapa Dia Allah layak untuk kita percayai. Betapa banyak tulisan di dalam Alkitab bagaikan surat cinta yang menuliskan pernyataan cintanya kepada kita. Namun sering cinta Allah tidak berbalas, tidak mendapat sambutan dari kita. Kita lebih suka mengambil jalan kita sendiri. Kita merasa nyaman dengan pilihan-pilihan kita sendiri. Dan kita ingin bebas mengatur jalan hidup kita sendiri. Allah Bapa tidak pernah masuk dalam skenario hidup kita. Tidak pernah masuk di dalam blueprint rencana kita. Kita begitu gamang dan kita begitu mudah meragukan Allah dalam segala aspek kehidupan kita. Betapa banyak gambaran lukisan rasa sayang Allah kepada kita manusia yang diciptakannya. Seperti induk ayam yang ingin mengayomi anak-anaknya. Seperti halnya juga Hosea yang meskipun istrinya bersundal dan bersinah berkali-kali, tetapi ia sungguh-sungguh mencintai istrinya. Meskipun istrinya selingkuh meninggalkan Hosea, namun Hosea terus-menerus mengampuni dan memilih untuk mencintai dan memeluk kembali istrinya, meskipun istrinya terus-menerus meninggalkan Hosea. Tuhan menginginkan hubungan dengan kita. Bapa merindukan kita kembali kepadanya dan merasakan kehangatan kasih-Nya kepada kita. Siapakah Allah bagi kamu dan saya? Mari kita jujur menjawabnya di dalam masa menanti Natal ini. Yesus yang lahir 2000 tahun yang lalu, Dialah penasehat yang ajaib. Nasihat dan kebijakan yang diberikan kepada kita, pastilah itu yang terbaik. Seperti tingginya langit dari bumi, itulah perbedaan antara jalan Tuhan dan pertimbangan-pertimbangan akal pikiran yang kita buat. Yesus adalah Allah yang perkasa. Itu dibuktikan dengan kuasanya. Menyembuhkan orang yang sakit,
menyembuhkan yang menderita, dan bahkan ribuan setan pun takut, gentar, dan mengakui Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Dalam sekejap dia bisa meneduhkan badai dengan satu perkataan tenang, maka teduhlah badai itu. Yesus juga menyediakan makan kepada 5.000 pengikutnya, bahkan makanan itu tersisa 12 bakul. Jadi, apalagi yang perlu kita khawatirkan? Dia adalah Bapa yang kekal. Kerajaannya melampaui segala kerajaan adik kuasa manusia yang berganti dari zaman ke zaman. Bahkan mengatasi kerajaan kuasa kegelapan iblis yang akan dihukumnya di neraka nanti. Yesus adalah Raja Damai. Dia akan memberikan sukacita, ketenangan, dan kedamaian yang sejati. Karena dia memerintah dengan adil dan benar. Besar kekuasaan Yesus. Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Firman Tuhan mengatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamaikan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 21-23. Allah yang maha sempurna itu mau terlibat di dalam penderitaan dan kesengsaraan kita di dunia ini. Jesus was God united with man and show that God was dwelling with man. Sekarang dia menjadi satu dengan kita manusia. Yesus tinggal bersama-sama dengan kita dan kita menjadi anak-anaknya. 2000 tahun yang lalu pribadi Yesus Kristus menjadi manusia yang dapat disentuh, dilihat, dirasakan, dan didengar oleh orang banyak. Dan menjadi solusi bagi dosa dan penderitaan kita manusia. Dia mati di kayu salib dan bangkit mengalahkan dosa. Mengalahkan kematian dan mengalahkan si iblis. Dan dia sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semuanya. Dan sekarang Yesus memberikan Roh Kudus untuk tinggal dalam tubuh kita, untuk menyertai kita, sampai kita bertemu muka dengan Tuhan. Bukan orang yang sehat yang membutuhkan tabib, bukan juga orang benar yang membutuhkan Tuhan, melainkan kita, setiap kita orang yang berdosa. Siapakah kita yang sehingga Allah mau berkenan mengampuni ketidakberesan hidup kita? Siapakah hari ini yang mau kembali kepada pelukan Allah? Siapakah hari ini yang hidupnya mau dipulihkan oleh Tuhan Yesus, Isa Al-Masih, Mesias yang diurapi oleh Allah? Siapakah hari ini yang mau kembali memiliki arti hidup dan tujuan yang hidup yang jelas, yaitu hidup yang menyatu dengan Allah. Hidup dalam kerajaannya yang tidak tergoncangkan, yang kekal selama-lamanya. Dialah Yesus Kristus Immanuel, jawaban atas semua pertanyaan yang terbesar dalam hidup kita. Segala penyakit kita, penderitaan kita, kesesakan yang ada di dalam hidup kita, sukacita, kedamaian, dan bahagia yang sejati, dan hidup yang kekal itu, hanya kita temukan solusinya di dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan. Kiranya Natal tahun ini menyatukan kita kembali dengan Allah, sumber hidup kita. Mari, siapakah yang mau membuka hidupnya kepada Allah? Mari kita berdoa, menyambut Dia dalam hidup kita, menerima undangan Yesus untuk masuk di dalam kerajaannya yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Suci, siapakah Allah yang seperti Engkau? Engkau datang menjumpai aku sekarang. Engkau datang mengundangku kembali ke dalam rumah-Mu yang kekal.
Hari ini aku membuka hatiku dan hidupku untuk Engkau, Tuhan Yesus Sang Raja dan Penebusku. Mari, masuklah di dalam hati dan kehidupanku Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahanku, dan bawalah aku masuk tiap hari di dalam kerajaan-Mu, dalam kehadiran-Mu setiap hari, sampai aku bertemu muka dengan Engkau Tuhan Yesus. Junjunganku yang ilahi, ubahlah hidupku, perkataanku, tindakanku menjadi sama seperti Engkau Yesus. Dan biarlah tubuhku menjadi tempat kediaman Roh-Mu yang kudus, Roh Allah yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa